Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Zulio dengan NIM 670.388 kelas 5B program studi ilmu pemerintahan. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester mengenai krisis akuntabilitas dan pemerintahan semu di level desa, studi kasus Desa Pekon Sinarjaya Kabupaten Lampung Barat. Kasus dugaan penyalahgunaan dana desa di Pekon Sinarjaya, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat yang diberitakan oleh media lokal yaitu RI News dan Kupas Tuntas yang muncul pada 30 Agustus hingga 29 Oktober 2025 membuka potret buram tata kelola pemerintahan desa yang seharusnya menjadi untuk tombak pembangunan berbasis masyarakat. Dalam berita tersebut disebutkan bahwa adanya indikasi proyek fiktif pada program ketahanan pangan serta adanya janji pengembalian dana desa yang diambil oleh pihak pemerintah desa yang kerap menjadi sorotan masyarakat di Desa Pekon Sinarjaya, sehingga memunculkan pertanyaan masyarakat mengenai transparansi dan integritas pengawasan penggunaan dana desa. Nah, kasus ini tidak hanya mencerminkan lemahnya check and balance dalam pengelolaan dana desa, tetapi juga menunjukkan krisis akuntabilitas yang menghancurkan sela-sela pemerintahan lokal di tingkat desa. Fenomena seperti ini menjadi bertentangan dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur kedudukan, kewenangan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa serta pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, namun pada realitasnya masih jauh dan seringkali menjadi sumber penyimpangan dan sarana penguatan oligarki lokal. Desa yang seharusnya menjadi wadah demokrasi dan pelayanan publik justru berubah menjadi arena kekuasaan yang sempit dengan pola patrimonial dan sentralistik. Dalam kasus Pekon Sinarjaya, kasus penyalahgunaan dan ketahanan pangan ini menunjukkan bahwa pemerintahan desa masih beroperasi dalam logika mobilisator dan mediator sebagaimana warisan sistem kolonial dan Orde Baru, bukan sebagai entitas otonom yang akuntabel terhadap warganya. Rumusan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana krisis akuntabilitas mencerminkan karakter pemerintahan semu di tingkat desa, khususnya dalam kasus penyalahgunaan dana desa Pekon Sinarjaya, khususnya dalam terkait dana desa yang digelapkan. Pertanyaan ini untuk menganalisis bagaimana struktur pemerintahan desa yang semestinya itu demokratis justru diambil alih dan menjadi alat kekuasaan para elit capture di desa atau elit-elit oligarki lokal di desa yang rentan korupsi dan memanipulasi. Nah, tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis keterkaitan antara krisis akuntabilitas dan fenomena pemerintahan semu di tingkat desa dengan menelaah kasus Pekon Sinarjaya sebagai representasi dari kegagalan tata kelola dan desa. Nah, selanjutnya kita masuk ke kerangka teori. Di sini saya menggunakan dua teori. Yang pertama itu tentang teori demokrasi lokal dan yang kedua tentang teori pemerintahan semu. Kita masuk dalam teori demokrasi lokal. Demokrasi lokal merupakan bentuk demokrasi yang tumbuh dari bawah secara bottom up dan mengakar pada nilai-nilai komunitarian seperti musyawarah, gotong royong, dan partisipasi warga yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses politik dan pembangunan secara dialog dan kesepakatan bersama. Dalam buku Desa Situs Baru Demokrasi Lokal, karyanya Dina Marina beserta rekan-rekannya, demokrasi lokal di tingkat desa merupakan bentuk demokrasi yang original yang berakal pada tradisi permusyawaratan dan gotong royong. Kedua nilai tersebut membentuk identitas sosial politik masyarakat, di mana
Demokrasi lokal bukan doktrin dari sistem barat yang menekankan kepada kompetisi individual, melainkan sistem sosial yang menekankan pada kolektivitas dan deliberasi. Pada teori ini terdapat 5 indikator. Yang pertama itu ada civic engagement atau partisipasi warga. Yang kedua ada musyawarah dan deliberasi publik. Yang ketiga ada kepemimpinan transformatif di desa. Yang keempat ada representasi dan akuntabilitas sosial. Yang kelima ada kemandirian dan inovasi lokal. Nah, pada buku tersebut memandang bahwa pelaksanaan Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 menggambarkan momentum kebangkitan demokrasi alternatif di tingkat lokal, di mana desa menjadi arena utama untuk memperkuat partisipasi warga dan mempraktikkan demokrasi deliberatif. Demokrasi lokal berfungsi sebagai wadah pembelajaran politik warga yang memungkinkan masyarakat memahami hak dan tanggung jawabnya dalam mengelola pemerintahan. Nah, pemikiran-pemikiran ini nih sering terhambat oleh fenomena yang disebut dengan patologi demokrasi, di mana patologi demokrasi elektoral, di mana demokrasi berhenti pada proses pemilihan kepala desa tanpa diikuti oleh budaya partisipasi oleh akuntabilitas setelah pemilihan. Nah, konsep demokrasi lokal ini berkaitan dengan pemikirannya Sutoro Eko, di mana desa ini diposisikan bukan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang berdaulat secara politik, bertenaga secara sosial, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya. Demokrasi lokal yang partisipatif diharapkan membentuk tata kelola pemerintahan desa yang kuat, akuntabel, dan inklusif, di mana musyawarah desa menjadi instrumen utama dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Nah, pada kasus desa Pekon Sinarajaya ini nih, demokrasi lokalnya justru terjebak dalam logika elitisme lokal dan oligarki lokal, di mana kepala desa dan perangkat desa seringkali menjadi aktor dominan yang memonopoli informasi dan keputusan publik, sedangkan masyarakat ini hanya sebagai pelengkap saja. Jadi masyarakat ini berperan sebagai penonton saja dan tidak terlibat dalam urusan-urusan desa. Nah, musyawarah desa yang seharusnya menjadi forum terbuka untuk masyarakat kini bertransformasi menjadi ritual formalitas administratif di mana keputusannya sudah ditentukan sebelum volumenya berlangsung. Jadi para perangkat desa dan kepala ini sudah ditunggangi oleh kepala oligarki dan elit-elit lokal di desa tersebut. Nah, kondisi ini menunjukkan terjadinya krisis legitimasi politik di tingkat desa dan demokrasi kehilangan daya kontrolnya terhadap kekuasaan ketika partisipasi warga tidak dijamin secara merata. Nah, akibatnya akuntabilitas publik menjadi lemah karena mekanisme pertanggungjawaban sosial itu tidak berjalan secara efektif dan tidak jelas. Selanjutnya kita masuk kepada teori pemerintahan semu, di mana Hanif menjelaskan mengenai pemerintahan semu. Jadi pemerintahan semu ialah pemerintahan desa yang dimana desa ini bukanlah daerah otonom penuh seperti provinsi atau kabupaten kota, melainkan hanya entitas administratif saja yang memiliki kewenangan terbatas berdasarkan prinsip-prinsip pengakuan terhadap hak dan asal-usul adat istiadat pemerintahan semu. Pemerintahan semu ini lahir dari kerjasama antara sistem pemerintahan modern dan self-government. Nah, Prof. Hanif menegaskan bahwa sistem pemerintahan semu ini mencerminkan keinginan para pendiri bangsa seperti Supomo dan Yamin untuk mempertahankan sistem pemerintahan sesuai dengan budaya-budaya yang sudah dibuat oleh kedua tokoh tersebut. Desa tetap menjadi bagian dari sistem pemerintahan nasional, tetapi tidak memiliki otonomi politik yang sejajar dengan daerah otonom. Meskipun demikian, desa menjalankan fungsi demokrasi modern melalui dua ciri utama. Yang pertama itu ada pemilihan kepala desa secara langsung oleh warganya.
Dan yang kedua ada penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas musyawarah dan mufakat. Dengan kedua nilai tersebut, desa menjadi laboratorium politik lokal di mana nilai-nilai demokrasi, partisipasi, dan keadilan sosial yang dijalankan dalam skala mikro. Konsep pemerintahan semu menjelaskan mengapa banyak desa yang masih berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintahan pusat dan dalam menjalankan program-program nasional. Pada saat yang bersamaan juga menjadi wadah otonom yang menemukan solidaritas sosial dan kementerian warga. Nah, ketegangan ini antara peran administratif dan partisipatif yang seringkali menjadi tantangan dalam pembangunan desa antara menjadi pemerintahan bawahan dan menjadi pemerintahan warga. Kita masuk ke analisis kasus, teman-teman. Nah, di sini terlihat pada gambar bahwasannya adanya pelaporan yang dilakukan oleh para warga kepada oknum terkait, yaitu di kepala desa dan perangkat desa yang mengambil dana desa sebesar 62 juta dengan total kerugian 121 juta. Nah, kasus penyalahgunaan dana desa di Pekon Sinarajaya, Lampung Barat, membuka kembali wajah problematik tata kelola desa yang selama ini ditunggangi oleh para capture pemerintah desa yang harusnya berfungsi secara formal tetapi kehilangan fungsi dan tugasnya. Nah, berdasarkan media lokal RI News dan Kupas Tuntas yang muncul pada 30 Agustus hingga 29 Oktober, teman-teman. Dengan pola penganggaran yang muncul dengan pola penganggaran program ketahanan pangan senilai 60 juta yang dicairkan namun tidak berhasil, sehingga para honor ini melakukan penggelapan dana sebesar 62 juta serta total kerugian yang dilaporkan mencapai kisaran 121 juta. Dan sampai laporan berita terakhir itu terdapat bahwasannya ada janji yang mana dana desa ini akan dikembalikan, tetapi sampai saat ini pertanggungjawabannya belum jelas, teman-teman. Nah, pemerintahan desa di Indonesia cenderung bersifat mobilisator dan mediator. Nah, dua fungsi warisan kolonial dan Orde Baru ini menempatkan desa sebagai alat kendali sosial, bukan sebagai ruang politik warga. Nah, pola ini terlihat jelas ketika kepala desa berperan lebih sebagai penguasa kecil daripada pelayanan publik. Nah, kepala desa dan perangkat desa seringkali memonopoli pengambilan keputusan, mengatur dana tanpa konsultasi publik, dan memanipulasi laporan penggunaan anggaran. Nah, struktur pemerintahan desa yang tampak demokrasi sebenarnya hanya merepresentasikan bentuk demokrasi administratif untuk menutupi otoritarianisme lokal. Pemerintahan semacam ini dapat disebut dengan semu karena hanya meniru bentuk formal negara modern tanpa menghidupi prinsip desanya, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Selanjutnya adanya kelemahan struktural tersebut semakin diperparah oleh lemahnya pelembagaan demokrasi sebagaimana yang disoroti oleh Eko Sutoro pada 2014 dalam karyanya Desa Membangun Indonesia. Sutoro di situ menjelaskan bahwa banyak desa di Indonesia yang masih gagal menanamkan nilai demokrasi substansial karena tidak memiliki basis sosial yang kuat. Ya karena masyarakatnya itu sudah kurang percaya, kepala desa dan perangkat ini kurang transparansi dan akuntabilitas terhadap bobot kerjanya gitu. Di sini pemerintahan desa yang seharusnya menjadi tumbuh dari tradisi lokal seperti musyawarah dan gotong royong, solidaritas sosial, namun tradisi ini diubah menjadi sekedar ritual birokrasi. Akibatnya, desa kehilangan karakter berdesa yang sejatinya itu ruang otonom yang mampu membangun kesadaran kolektif warga untuk mengolah sumber daya dan menentukan masa pembangunan, bukan subjek politik yang memiliki hak menentukan arah pembangunan dana desa. Kondisi ini memperlihatkan bahwa otonomi desa sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 belum benar-benar berfungsi
sebagai self-government community, tetapi berhenti pada level administratif semata. Nah, pada kritiknya Abdur Rozak dan Yulianto pada tahun 2015, harusnya ini desa memperlihatkan bahwa pelembagaan demokrasi desa tidak mungkin terjadi tanpa revitalisasi volume deliberatif seperti musyawarah desa atau musdes. Nah, musdes ini sering dirancang sebagai wadah tertinggi bagi warga untuk menyusun agenda pembangunan, menilai kinerja pemerintah desa, dan memastikan distribusi sumber daya secara adil. Nah, tapi pada kenyataannya forum ini seringkali hanya dijalankan secara seremonial dan administratif, teman-teman, dan sering dikendalikan oleh elite capture yang menjadikan Gusdes ini kehilangan peran dan fungsinya hingga bertransformasi menjadi sehingga bertransformasi menjadi manipulasi legitimasi. Nah, dalam kasus desa Pekon Sinarjaya ini dalam kasus desa Pekon Sinarjaya bahwasannya tidak adanya transparansi dan partisipasi publik dalam musyawarah desa, yang mana menunjukkan bahwa proses demokrasi desa telah hilang, hanya sekedar formalitas saja pada administratif. Konsep musyawarah yang menjadi jiwa demokrasi lokal hanya tinggal slogan yang dipertahankan di atas kertas, sementara praktiknya dikendalikan oleh logika kekuasaan dan patronase. Demokrasi di tingkat lokal masih terjebak pada dimensi elektoral yang yaitu sebatas pemilihan kepala desa tanpa diikuti oleh praktik partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pasca pemilihan kepala desa. Nah, kepala desa ini menjadi figur dominan yang memusatkan kekuasaan. Sementara lembaga seperti BPD, kelompok masyarakat, dan forum warga dan kelompok masyarakat sering kehilangan daya tawarnya. Nah, para masyarakat menilai bahwasannya lemahnya institusional demokrasi di desa yang disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, tidak adanya kepemimpinan transformatif yang membuka ruang partisipasi warga di dalamnya. Yang kedua, lemahnya mekanisme sosial yang memastikan adanya transparansi dan evaluasi publik terhadap kinerja pemerintahan desa. Selanjutnya kita masuk ke refleksi dan rekomendasi. Nah, dari kasus ini dapat dipelajari bahwasannya kelembagaan demokrasi tanpa kesadaran sosial hanya menghasilkan formalitas administratif. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sudah memberikan dasar kuat bagi otonomi desa, akan tetapi implementasinya tidak disertai dengan penguatan transparansi dan partisipasi. Nah, demokrasi desa hanya bisa hidup jika bertumbuh pada tradisi gotong royong dan musyawarah yang inklusif. Ketika nilai-nilai tersebut melemah, warga kehilangan ruang untuk berpartisipasi dan hilangnya rasa kepercayaan untuk desa kembali untuk memelihara desa, dan desa ini kembali dikuasai oleh struktur kekuasaan yang hierarkis. Nah, pelajaran utama yang dapat diambil dari kasus ini ialah bahwa membangun demokrasi desa tidak cukup melalui regulasi saja, tetapi memerlukan perubahan atau penggeseran kekuasaan untuk menggantikan dan memusnahkan elit-elit lokal dan oligarki lokal tersebut. Pemerintahan desa harus dipahami bukan sebagai pelaksana proyek, melainkan sebagai pelayanan kebutuhan warga. Nah, masyarakat ini harus membangun kesadaran bahwa mereka memiliki hak sekaligus tanggung jawab untuk mengontrol penggunaan sumber daya publik. Ketika relasi antara warga dan pemerintahan desa bersifat kritis dan setara, maka tata kelola desa akan lebih transparan dan akuntabel. Nah, pengawasan publik tidak dapat bergantung sepenuhnya pada lembaga formal seperti inspektorat ataupun BPD. Nah, partisipasi warga, nah, di sini masyarakat
desa ini sangat butuh partisipasi warga melalui mekanisme sosial seperti social audit atau musyawarah desa yang justru lebih efektif untuk mencegah adanya penyimpangan pada kasus Sinar Jaya. Nah, bahwasannya kasus yang sudah saya jelaskan tadi membuktikan bahwa bahwa warga ini masih pasif pada forum. Jadi warga ini nggak tahu apa saja yang harus dilaporkan kepada desa dan seperangkat desa pada saat musyawarah desa. Nah, musyawarah ini hanya dijalankan sebagai ruang formalitas saja gitu, sebagai ruang penyalahgunaan dan publik terbuka dan dana publik tidak terbuka lebar. Nah, rekomendasi yang saya ajukan untuk memperkuat akuntabilitas dan partisipasi warga dalam tata kelola keuangan desa ialah pertama, mendorong transparansi proaktif melalui kewajiban publikasi dokumen keuangan desa seperti pada pembuatan RAB, kontrak proyek, dan laporan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diakses oleh warga setempat secara terbuka, baik melalui papan atau mading desa ataupun melalui website yang tertera uh, dalam pemerintahan desa. Dan yang kedua itu ada memperkuat fungsi musyawarah deliberatif musdes dengan memastikan kelibatan kelompok rentan seperti perempuan dan pemuda dalam setiap tahap perencanaan dan evaluasi pembangunan. Musyawarah desa harus diformat ulang menjadi ruang diskusi terbuka, bukan hanya sekadar formalitas saja. Yang ketiga itu ada memperkuat peran BPD dan audit sosial warga melalui pelatihan literasi anggaran agar dengan tujuan masyarakat ini mampu membaca laporan keuangan dan mendeteksi penyimpangan sejak dini. Nah, yang keempat ini ada memperluas mekanisme pengawasan eksternal dan melibatkan inspektorat daerah dan lembaga masyarakat sipil secara periodik. Pengawasan ini tidak boleh berhenti pada audit administratif, tetapi juga harus mencakup audit fisik dan sosial untuk memastikan relasi program sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Nah, mekanisme dan SOP ini harus diterapkan dengan konsisten gitu, dengan jelas agar mekanisme ini tidak goyah dan tidak bisa diubah-ubah lagi. Desa yang terbukti transparan dan akuntabel perlu mendapatkan insentif berupa prioritas program atau tambahan anggaran. Sebaliknya, ketika desa terlibat dalam penyimpangan, harus dikenai sanksi administratif hingga pidana dengan proses penegakan hukum yang cepat dan terbuka. Ya, dan rekomendasi yang terakhir adalah penguatan kapasitas pendidikan politik warga menjadi aspek yang tidak kalah penting. Pemerintahan desa, lokal strongman, dan perguruan tinggi dapat berkolaborasi untuk mengadakan pelatihan ataupun uh, pembuatan program kerja dengan tujuan untuk kesadaran akuntabilitas tumbuh dari bawah ke atas. Jika rekomendasi-rekomendasi tadi dijalankan secara konsisten, desa dapat menjadi ruang demokrasi yang hidup, bukan sekadar unit administratif dari negara semata. Akuntabilitas tidak lagi dipahami hanya sebagai kewajiban laporan, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan dicegah melalui kombinasi antara penguatan kelembagaan, revitalisasi budaya partisipasi, dan penegakan hukum yang tegas. Nah, dengan ini desa dapat benar-benar berfungsi sebagai komunitas politik yang mandiri dan demokratis, bukan sebagai pemerintahan semu seperti yang selama ini dikritik oleh Hanif dan para ahli demokrasi lainnya. Berdasarkan hasil analisis saya terhadap kasus penyalahgunaan dana desa di Pokon Sinar Jaya Lampung Barat, dapat disimpulkan bahwa krisis akuntabilitas di tingkat desa merupakan refleksi nyata dari fenomena pemerintahan semu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Hanif Nurholis desa yang secara ideal diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 untuk menjadi ruang otonom dan lebih partisipatif dan demokratif yang berfungsi secara administratif dan elitis.
Pemerintahan desa lebih berperan sebagai pelaksana kekuasaan ketimbangan pelayanan publik sehingga nilai transparansi partisipasi warga dan tanggung jawab sosial terpinggirkan. Temuan utama menunjukkan bahwa struktur pemerintahan desa masih terletak pada dalam logika top-down, di mana kepala desa memonopoli pengambilan keputusan dan mengabaikan prinsip musyawarah serta pengawasan publik. Musyawarah desa yang seharusnya menjadi forum deliberatif berubah menjadi formalitas untuk melegitimasi keputusan elit. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya implementasi demokrasi lokal sebagaimana yang dipahami oleh teori Eko, di mana partisipasi warga kemudian desa menjadi fondasi utama untuk menjadi tata kelola pemerintahan desa yang baik, serta penguatan akuntabilitas desa tidak dapat hanya bergantung pada regulasi tetapi juga pada revitalisasi nilai-nilai demokrasi lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan transparansi. Pemerintahan desa juga perlu menegaskan kembali posisinya sebagai pelayanan publik untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.